Shalom saudara terkasih, saudara seiman. Renungan rohani kali ini kita akan membahas mengenai janji doa. Kapan tepatnya kita harus berdoa? Apakah di waktu petang, pagi, atau tengah hari? Berikut adalah waktu tepat untuk berdoa. Kita dapat berdoa yang pertama sebelum memulai hari atau bersaat teduh di pagi hari. 2. Berdoalah ketika hidup semakin sibuk. 3. Berdoa ketika sedang khawatir. 4. Berdoalah ketika sedang melakukan kesalahan. 5. Berdoalah mengucap syukur untuk menutup hari. Kenapa perlu untuk melakukan saat teduh? Hubungan dengan Tuhan tidak bisa terjalin dengan baik bila kita tidak berusaha untuk menyediakan waktu dengannya. Di dalam saat teduh, kita punya banyak waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Berdoa ketika hidup semakin sibuk. Mintalah penyertaan Tuhan dalam menjalani hidup yang sibuk, agar Tuhan dapat menguatkan kita. Dan mintalah penyertaan Tuhan agar kita dapat bekerja dengan benar. Berdoalah ketika kamu sedang khawatir. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berdoa ketika kamu melakukan kesalahan. Ingatkah kisah Raja Daud yang jatuh ke dalam dosa percabulan? Apa yang dia lakukan setelah ia disadarkan kembali oleh Tuhan? Jawabannya, dia berdoa kepada Tuhan dan dia bertobat dan kembali meminta pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Begitu pula kita, ketika kita gagal, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi berdoalah kepada Tuhan, minta pengampunan dan minta pertolongan darinya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berdoa mengucap syukur sebelum menutup sebuah hari. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita dapat berdoa dalam segala kondisi. Karena doa itu penuh kuasa, doa adalah alat yang Tuhan tempatkan di tangan kita untuk membuka pintu surga, sehingga kita dapat menghubungi Bapa kita dan menerima janji-janjinya. Meskipun mungkin kita tidak mengerti bagaimana doa bekerja, namun doa mengubah kehidupan kita. Iman dalam berdoa. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa gunanya menelepon seseorang jika kita tidak percaya bahwa orang tersebut benar-benar ada, bahwa nomor telepon itu adalah miliknya, dan bahwa Dia dapat berbicara dengan kita. Jadi demikianlah doa. Tidak ada gunanya berdoa jika kita tidak percaya Tuhan itu ada dan Dia dapat berbicara kepada kita. Setiap doa adalah tindakan iman. Adalah hak istimewa kita untuk berdoa dengan penuh keyakinan. Roh mencatat permohonan kita. Dengan kesederhanaan kita harus menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan dan menuntut janjinya.
Jadi apa kegunaan doa dalam hidup kita? Doa dapat membuka hati kita di hadapan Allah. Doa juga dapat menyajikan kebutuhan kita, meskipun kita tahu bahwa Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Doa juga memperkuat iman kita sehingga lebih nyata dan praktis. Dengan berdoa, kita dapat berhubungan dengan Allah dengan cara yang sangat pribadi. Jawaban doa. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dari banyak pengalaman, kita tahu bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita. Namun demikian, ketika kita berdoa kepada Allah, kita yakin bahwa jika kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya, Ia akan mengabulkan doa kita, yaitu dengan sebuah jawaban yang segera, dengan sebuah jawaban yang ditunda, dengan sebuah jawaban yang kita tidak harapkan, yang membuat kita tidak menduganya, dan dengan berdiam. Doa untuk pengampunan dosa selalu segera dijawab Tuhan. Ada banyak doa yang setiap hari dipanjatkan, namun Tuhan tidak menjawab. Mereka yang memanjatkan permohonan tersebut tidak tinggal di dalam Kristus. Namun, bagi mereka yang tinggal di dalam Yesus, memiliki kepastian bahwa Allah mendengar mereka karena mereka suka melakukan kehendak-Nya. Yesus dan doa. Selain berdoa di momen spesial, apa kebiasaan Yesus dalam berdoa? Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Doa adalah sebuah kebiasaan bagi Yesus. Jika Dia yang adalah Allah memerlukan doa untuk berkomunikasi dengan Bapanya selama Ia hidup di bumi ini, kita pun perlu berdoa lebih banyak lagi untuk berbicara dengan Bapa Sorgawi kita. Kekuatan Kristus ada di dalam doa. Dia mencurahkan doanya dan menaruh semua kekuatan jiwanya dalam genggaman tangan yang maha kuasa dan tak terbatas. Ketika percobaan baru dan besar itu ada di hadapannya, Dia dengan diam-diam akan pergi ke kesunyian pegunungan dan melewatkan sepanjang malam dalam doa kepada Bapa Sorgawinya.